Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Safitri, NIM 28. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9 mengenai bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam Islam. Yang pertama adalah dalam bidang kewarisan. Al-Quran mengajarkan bahwa anak perempuan mempunyai hak dalam pembagian harta warisan. Akan tetapi, bagian anak laki-laki lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Ada beberapa riwayat yang menyebabkan turunnya ayat dalam bidang kewarisan. Yang pertama adalah Jabir bin Abdullah berkata, "Suatu ketika aku sakit, maka Rasulullah mengunjungiku. Pada waktu itu aku sedang tidak sadarkan diri. Setelah beliau sadar, beliau berkata kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat terhadap hartaku?' Yang kedua adalah berkaitan dengan janda yang bernama Sa'ad bin Rabi, yang mengadu kepada Rasulullah bahwa anak perempuan Sa'ad sama sekali tidak mendapatkan harta warisannya pada saat peninggalan bapak mereka yang terbunuh saat perang Uhud. Saudara laki-laki Sa'ad mengambil semua harta peninggalan Sa'ad tanpa tersisa sedikit pun, padahal mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahannya. Ketentuan tersebut adalah anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, karena kewajiban dan tanggung jawab laki-laki lebih berat daripada perempuan. Laki-laki berkewajiban untuk membayar dan memberi mahar, serta memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Sedangkan perempuan, apabila ia akan menikah, maka ia akan diberi mahar. Dan apabila ia telah menikah, segala keperluan hidupnya adalah merupakan tanggung jawab suaminya. Dan biasanya perbandingannya adalah 2:1. Yang kedua adalah dalam bidang pekerjaan. Islam tidak melarang perempuan bekerja di luar rumah, tetapi perempuan harus memenuhi syarat yang ditentukan sesuai dengan kodratnya sebagai seorang perempuan, yaitu yang pertama adalah persetujuan wali. Perempuan tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya terkecuali atas izin walinya atau suaminya, karena perempuan adalah tanggung jawab walinya atau suaminya, jikapun keluar atas dasar sesuatu yang sangat penting atau mendesak. Yang kedua adalah terjaga dari fitnah. Beberapa sebab terjadinya fitnah terhadap perempuan di luar rumah yaitu bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berdandan yang berlebihan, memakai wangi-wangian yang berlebihan, dan memakai pakaian yang tidak pantas untuk dipakai perempuan, karena menyebabkan perempuan tersebut masuk neraka. Diperbolehkan perempuan keluar rumah atau bekerja dengan syarat menjaga fitnah dan gangguan yang bisa menyebabkan terjadinya fitnah atas perempuan. Yang ketiga adalah pekerjaan tidak mengganggu perempuan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Yang keempat adalah pekerjaan yang sesuai dengan kodrat sebagai perempuan, karena biasanya perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja. Yang diwajibkan bekerja adalah yang laki-laki, jika perempuan bekerja hanya untuk membantu laki-laki. Yang ketiga adalah dalam bidang kepemimpinan. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang solihah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Islam tidak melarang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam urusan umum, bahkan menjadi kepala negara sekalipun. Yang terpenting, dia mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut, namun dengan pertimbangan bahwa tidak ada laki-laki yang mampu mengemban jabatan tersebut. Yang keempat adalah dalam bidang kesaksian. Harga kesaksian 2 orang perempuan sederajat dengan nilai kesaksian seorang laki-laki. Ketentuan ini disandarkan langsung kepada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya.
sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran, yaitu supaya jika perempuan yang sudah lupa, yang satunya lupa, yang lain mengingatkannya. Namun, bila dihubungkan dengan era modern saat ini, orang perempuan bisa sendiri menjadi saksi dalam suatu urusan, tanpa ada yang mempersoalkan, namun bisa dipertanggungjawabkan. Dalam agama Islam tidak hanya menekankan pada aspek ritual dan ibadah semata, tetapi juga membawa misi kemaslahatan bagi manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.